Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Wasiyatul Sughra memberikan sebuah tips kepada kita. Apabila kita berhadapan dengan perbedaan para ulama, ketika antum sedang membahas hukum sholat wajib berjamaah bagi laki-laki, terjadi perbedaan apa tidak? Terjadi perbedaan. Pertanyaan saya, jika kita mendapatkan atau ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah khilaf seperti itu, apa yang pertama kali harus kita lakukan? Selama ini yang antum lakukan apa? Antum lagi mau safar, jarak safar berapa ya? Baca buku fikih, khilaf para ulama. Waktu safar berapa ya? Baca buku fikih, khilaf para ulama. Apa yang harus kita lakukan? Yang selama ini yang kita lakukan apa? Ayo, dari pengalaman aja deh. Apa? Tanya Ustadz. Terus, selain tanya Ustadz, googling, searching di internet, tanya Mbah Google, lalu dipaparkan dapat artikel dari sebuah situs sunnah, ternyata masalahnya begini. Baca dalilnya, pilih yang paling kuat dalilnya, kan gitu ya? Kata Syekhul Islam, bukan seperti itu. Bahkan kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, itu aib bagi para penuntut ilmu. Luar biasa. Berarti kita harus taklid Pak Ustadz? Bukan juga. Kata Syekhul Islam Taimiyah, yang pertama kali Anda harus lakukan angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang bisa kita baca, Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fi minal haqqi innaka tahdi man tasha ila siratal mustaqim. Doa yang bisa kita baca sebagai iftitah pada saat kita mengerjakan salat tahajud atau salat malam. Allahumma, ya Allah, Rabbnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Engkaulah yang memutuskan jika ada hamba-hambamu yang berbeda pendapat, yang berselisih. Berilah aku petunjuk di dalam masalah yang diperselisihkan mereka. Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke atas jalan yang benar. Doa kepada Allah. Makanya tadi saya katakan, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, apabila saat kita menghadapi sebuah masalah fikih, masalah ilmiah, yang pertama kali kita lakukan adalah baca dalil, baca penjelasan para ulama, tanya ustadz. Kata beliau, itu aib. Tidak pantas seorang penuntut ilmu melakukan hal demikian. Kenapa demikian? Karena itu menunjukkan minimnya ketawakalannya kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa dia mengandalkan otaknya sendiri, mengandalkan daya analisanya sendiri, mengandalkan kecerdasannya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dia tidak andalkan ilmu Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Doa dulu baru baca dalil. Doa dulu baru tanya ustaz. Doa dulu baru searching artikel-artikel di internet. Karena kalau Allah nggak kasih taufik, Allah tidak kasih hidayah, itu mau baca artikel 10 kali nggak akan paham. Namun sebaliknya, kalau Allah berikan kita taufik dan hidayahnya, maka kita akan mudah menentukan pendapat yang rajih. Betapa banyak orang baca artikel pertama, artikel kedua, artikel ketiga, tetap aja salah bersikap. Baca artikel pertama, baca kedua, baca ketiga, tetap aja yang diikutin hawa nafsu lagi. Tanya Ustadz A, tanya Ustadz B, tanya Ustadz C, cari pendapat yang paling mudah. Karena nggak ada mendapatkan taufik dari Allah, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kepada Allah. Para ulama kita itu berdoa minta kepada Allah. Itu yang diajarkan para ulama-ulama kepada kita. Sebagaimana dijelaskan Syekh
Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi di Masjid Nabawi, Syekh Shalih Utsaimin sebagaimana yang saya tadi katakan, dan dibahas oleh Syekhul Islam dalam Wasiyatus Sughra. Minta kepada Allah. Kalau dalam masalah ini saja kita lupakan Allah, apalagi masalah kehidupan sehari-hari.